polemik-polemik yang luar sini itu menurut saya nggak benar sih, apalagi yang diucapin sama Ken Setiawan sih itu Pak, yang katanya 2 juta bayar boleh berzina itu, wah itu keterlaluan sih itu si Ken itu bohong banget itu. Sampai sekarang kan alumni juga nggak terima tuh sama omongan si Ken yang itu. Iya, tapi nggak Katanya wajar baik. itu nggak mungkin bener lah. Saya kenal sama Ken, cuman ini aneh buat saya. Menurutmu kenapa? Menurutmu pribadi ya, atau isu yang beredar di alumni itu ya, mengapa Ken bisa ngomong begitu? Jahat sekali kan omongan seperti itu kan? Jahat. Mungkin menurut saya mungkin dia dendam kali Pak. Dendam sama Panji Gumilang, makanya dia ngomong yang ngawur begitu. Dia kan juga teriak-teriak dia korban kan. Mungkin dia karena dia merasa terzolimi sama Syekh, makanya dia berani ngomong kayak gitu. Loh, maksudnya emang Syekh itu salah apa sama dia, sama Ken ini salah apa? Ya ini aneh, karena kan dia kan apa namanya krisis center NII kan. Masa dia nggak sadar kalau sebenarnya negara Islam sebenarnya adalah MUI? Kan kelihatan banget sebenarnya dari gebrakan. Soalnya masalahnya dia 3 kali di tempat kita udah berapa kali berinteraksi dengan Ken, kayaknya dia semangat banget memerangi khilafah gitu kan. Jadi kita malah sempat ajak nulis buku, tapi malah ya itu tadi ya, rada aneh-aneh juga. Saya juga bingung ini sama Ken ini sekarang. Saya mau ini ya ada satu Rudy Kamri sama Ken 2 ini saya mau telepon tapi saya nggak sempat terus ya. Saya mau telepon pribadi itu ya. Kenapa? Kita juga bingung ya dengan Ken ini. Ya. Begini Pak Paul, jadi yang namanya khilafah itu malah membenci NII, itu kan NII itu kan sudah habis. Jadi NII itu kecil, kata mereka itu, kata orang khilafah itu NII itu kecil Indonesia. Jadi yang namanya Indonesia itu negara bagian dari khilafah. Jadi yang itu pusatnya di luar, malah kita akan terjajah kembali. Makanya saya menentang khilafah itu. Sebab Indonesia akan dijajah kembali. Kalau dalam sistem khilafah itu Indonesia itu kesultanan gitu, negara bagian. Kita tidak akan merdeka, makanya menentang keras NI. Jadi NI itu kecil, itu bukan negara Islam Indonesia gitu. Kalau pola pikir mereka adalah negara khilafah. Fahri. Mana ya? Fahri, bilang ya. Fahri. Tolong dong dicari dong. Ini saya soalnya susah nih. Fahri, silakan Fahri sebentar ya. Mana tadi mana orangnya lagi? Udah keluar ya? Oh ini dinyalakan mikrofonnya Pak Fahri. Yo Bapak. Ada suara gak Pak? Iya, udah dengeran suaranya. Oke, cerita dong. Ini yang pro apa yang kontra Al Zaitun ini. Kita semua bebas. Di sini tempatnya opini ya saudara ya. Tapi pokoknya waktu saling menyerang, ya pokoknya ya bicara yang baik ya. Kalau sesama kita lagi bicara di forum yang baik. Siap Pak. Ngomong apa nih Pak? Ceritain pas di ini Pak Fahri pernah di Al Zaitun lulus atau putus di tengah jalan? Saya putus di tengah jalan sih Pak. Angkatan berapa? Angkatan 2000. Saya lulus masuk 2016, lulus 2022. Berarti angkatan ke-16 ke ini dong ya, angkatan ke-18 ya? Iya, 18 betul. Terus betul, gimana kesan-kesannya selama di Al Zaitun? Bentar, dulu putus kenapa? Putus sekolah kenapa dulu? Biasa Pak, saya rada ikut inilah kena bareng teman-teman karena ngerokok lah Pak. Kan di sana juga ngerokok kan ada tuh jembatan Mas menuju narkoba. Kan di sana kan haram banget ya rokok. Oh nggak boleh ngerokok ya? Wih ngeri amat. Nggak boleh Pak. Wih hebat banget. Haram itu. Oh hebat kali. Terus kenapa kamu? Terus kesan-kesan kamu kan dikeluarin nih. Sakit hati nggak tuh dikeluarin tuh? Iya sih. Saya kecewa sih Pak. Orang tua kecewa, sakit hati. Tapi nggak sakit hatinya lama karena ya nggak dendam lah Pak orangnya. Nggak dendam, terus masih pro lah saya sama Al Zaitun. Alhamdulillah. Kesan-kesanmu bagaimana waktu kamu sekolah berapa tahun di Al Zaitun? 6 lah. 6 tahun Pak. Wih lama juga lu di Al Zaitun 6 tahun mah udah
Kalau pesantren biasa mah udah lulus tuh ya. Iya betul Pak, betul. Kalau pesantren biasa ini kan Al Zaitun panjang kan, pendidikannya panjang sampai S1 kan, sampai S2 malah ya. Betul. Terus kesan-kesanmu gimana selama sekolah di sana? Pesan-pesannya cukup banyak wawasan sih Pak. Terutama kita punya teman dari Maroke sampai ke Sabang. Ya kan, dari Maroke sampai Sabang saya punya teman. Jadi kalau kemana-kemana kita punya sahabat-sahabat juga, nggak perlu repot lah. Kalau ingin ke Jawa Timur juga ada teman. Intinya punya wawasan pertama itu. Terus kalau polemik-polemik yang luar sini itu menurut saya nggak benar sih. Apalagi yang diucapin sama Ken Setiawan sih itu Pak. Yang katanya 2 juta bayar boleh berzina itu, wah itu keterlaluan sih itu si Ken itu. Itu bohong banget itu. Sampai sekarang kan alumni juga nggak terima tuh sama omongan si Ken yang itu. Iya, tapi nggak wajar itu nggak mungkin bener lah. Saya kenal sama Ken, cuman ini aneh buat saya. Menurutmu kenapa? Menurutmu pribadi ya, atau isu yang beredar di alumni itu ya, mengapa Ken bisa ngomong begitu? Jahat sekali kan omongan seperti itu kan? Jahat. Mungkin menurut saya mungkin dia dendam kali Pak. Dendam sama Panji Gumilang, makanya dia ngomong yang ngawur begitu. Dia kan juga teriak-teriak dia korban kan. Mungkin dia karena dia merasa terzolimi sama Syekh, makanya dia berani ngomong kayak gitu. Loh, maksudnya emang Syekh itu salah apa sama dia, sama Ken ini salah apa? Nah, setahu saya Pak ya, dulu dia tuh pernah jadi jamaahnya, setahu saya. Dia mengaku jadi jamaah gitu loh Pak. Jamaah NII lah. Dia kan ngakunya gitu di televisi. Ya. Makanya dia nggak terima tuh. Karena dia masih ada Pak Warsianto ini Pak Paul. Ya. Ada Pak Warsianto Pak. Pak Warsianto ini siapa nih? Orang Al Zaitun juga. Pak Warsianto orang Al Zaitun juga kah? Pak Suherdi, mau nanya Pak Suherdi. Nah tadi kita belum tanya soal Ken ya. Pak Suherdi kenal sama Ken nggak Pak Suherdi? Enggak, saya enggak kenal. Berarti itu lama banget ya, orang-orang lama banget ya? Enggak kenal. Cuma kenal di TV sekarang gitu. Kalau dulu mah enggak kenal. Aneh ya. Saya kira pansos ya mah mungkin ini cari popularitas saja, supaya populer saja, mungkin ini juga gitu. Ya ini aneh, karena kan dia kan apa namanya krisis center NII kan. Masa dia nggak sadar kalau sebenarnya negara Islam sebenarnya adalah MUI. Kan kelihatan banget sebenarnya dari gebrakan. Soalnya masalahnya dia 3 kali di tempat kita udah berapa kali berinteraksi dengan Ken, kayaknya dia semangat banget memerangi khilafah gitu kan. Jadi kita kita malah sempat ajak nulis buku, tapi malah ya itu tadi ya, rada aneh-aneh juga. Saya juga bingung ini sama Ken ini sekarang. Saya mau ini ya, ada satu Rudy Kamri sama Ken 2 ini saya mau telepon tapi saya nggak sempat terus ya. Saya mau telepon pribadi itu ya. Kenapa? Kita juga bingung ya dengan Ken ini. Ya. Begini Pak Paul. Jadi yang namanya khilafah itu malah membenci NII, gitu kan? NII itu kan sudah habis. Jadi NII itu kecil, kata mereka itu, kata orang khilafah itu NII itu kecil Indonesia. Jadi yang namanya Indonesia itu negara bagian dari khilafah. Yeah. Jadi yang itu pusatnya di luar, malah kita akan terjajah kembali. Makanya saya menentang khilafah itu, sebab Indonesia akan dijajah kembali. Kalau dalam sistem khilafah itu Indonesia itu kesultanan gitu, negara bagian. Kita tidak akan merdeka, makanya menentang keras NI. Jadi NI itu kecil, itu bukan negara Islam Indonesia gitu. Kalau pola pikir mereka adalah negara khilafah. Jadi khilafah ini bagian dari khilafah gitu. Jadi Indonesia itu nanti akan dijajah kembali begitu, seperti halnya Ottoman gitu kan. Ottoman. Kita itu negara Turki nanti. Kita tuh negara bagian, negara bagian.
ya feodalisme yang sangat berat itu apa gitu. Fahri sekarang kerja atau jadi ustadz sekarang nih, Mas Fahri? Saya masih kuliah, Pak. Oh, kuliah jadinya sekarang ya? Iya, di Kosgoro, Pak. Wih, hebat kali. Jadi bekas anak nakal, bertobat ceritanya kamu nih ya? Iya, Pak. Terus kamu ceritaan hatimu tentang Al Zaitun, cerita dong di sini dong, curhat dong, boleh dong. Ini channel kita didengar dari seluruh dunia ya, dari Australia, dari Amerika, dari Israel, dari Hong Kong, dari Korea, dari Eropa, semua dengar ya. Kamu kesempatan curhat biar suaranya didengar seluruh dunia ini. Siap. Jadi di Al Zaitun itu tidak ada apa-apa yang ngomong ada bunker itu, saya sudah jadi teroris kalau misalkan ada bunker di sana. Iya kan? Orang juga tahu ciri-ciri teroris itu kayak gimana. Ya kali teroris pakai jas. Kan nggak mungkin. Saya di Al Zaitun juga kegiatannya seperti biasa, kurikulumnya biasa aja, sama seperti kebetulan pas saya keluar juga saya masuk di Madrasah Aliyah juga di luar, sama pelajarannya tentang Al-Quran hadis, akidah akhlak, ya nggak jauh beda lah. Nggak ada namanya pendidikan, kurikulum underground itu nggak ada sama sekali. Yang diberitakan itu kebanyakan hoax, nggak sama banget sama yang saya rasakan. Nah, mungkin itu, Pak. Salam Nabi 26. Ini siapa nih, Pak Warsianto ya? Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.